Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan mulai memasuki pelajaran subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Biakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Contohnya, yang pertama, biji. Contoh, bibit mangga. 2. Tunas. Contoh, tunas pisang. 3. Umbi. Contoh, umbi kentang. Dan 4. Spora. Contoh, suplir. Secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan teknik 1. Teknik cangkok, 2. Teknik stek, dan 3. Teknik merunduk. Jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara alami atau secara alami. Nah, contohnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pepaya. Biji pepaya akan ditanam dalam tanah. Akan melalui beberapa proses. Pertama, biji pepaya akan berkembang biak menjadi kecambah. Saat menjadi kecambah, dari biji akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Selanjutnya, kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda. Daun yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar dan banyak. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya. Dapat dilihat pertumbuhan pepaya pada gambar berikut ini. Dari gambar ini dan penjelasan sebelumnya dapat kita persingkat pertumbuhan dan perkembangbiakan pohon pepaya menjadi 1. Berasal dari biji, kemudian menjadi kecambah atau tunas, kemudian tumbuh lagi menjadi pepaya muda, dan yang terakhir tumbuh besar menjadi pohon pepaya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contohnya adalah tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induk dekat dengan sistem perakaran. Sedangkan pada tumbuhan cocor bebek, tunas tumbuh pada daun. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai konsep pembagian. Telah kita pelajari di kelas 2, pembagian merupakan pengurangan yang berulang. Jadi kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang, kalau pembagian adalah pengurangan yang berulang. Di sini dapat kita perhatikan ada 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 dapat kita tulis dengan pengurangan berulangnya 6 dikurang dengan angka yang ini, yaitu angka 3. 6 dikurang 3 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. Masih bisa dikurang lagi dengan 3? Masih, jadi 3 dikurang lagi dengan 3, hasilnya 0. Jadi pengurangan berulangnya harus sampai menghasilkan nilai 0. Setelah kita dapat nilai 0, baru kita hitung berapa kali pengurangan tersebut. Kita hitung,
Ada berapa kali pengurangan? 1, 2. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan berapa kali dikurang? Iya, 2 kali. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, untuk kelas 3 kita akan belajar pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Boleh masih seperti ini untuk pembagian, tapi untuk lebih mudahnya kita akan mempelajari konsep pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya ada 54 dibagi 2. Nah, di sini akan kita tuliskan seperti ini. Ibu geser dulu. 54 dibagi 2 sama dengan, nah kita tulis seperti ini. 54 dibaginya menjadi tanda seperti ini. 2-nya taruh di sini. 54 dibagi 2. Nah, kenapa Ibu menyuruh kalian untuk menghafalkan perkalian? Karena pembagian ini ada hubungannya dengan perkalian. Seperti ini. Pertama kita bagi dulu angka yang di depan. Nih, angka yang di depan yaitu angka 5. 5 dibagikan dengan angka 2. 5 dibagi 2 berapa? Kita dapat cari dengan angka berapa yang dikalikan 2 yang menghasilkan 5 atau mendekati 5. Coba kita cari dulu. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nggak ada yang menghasilkan 5. Kita cari yang paling mendekati. Tapi di bawah angka 5. Yang di bawah angka 5, 6 atau 4? Iya, yang di bawah angka 5 adalah 4. Jadi, kita tulis hasilnya di sini, 4. 2 dikali berapa? 2 dikali 2. Jadi, angka 2 ini 2 dikali 2. Taruh di sini hasilnya. Ini hasilnya. 4 dapat dari 2 dikali 2, yaitu 2 dikali 2. Hasilnya 4. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurang 4. Ditaruhnya di sini ya, kalau untuk pembagian bukan di belakang. Karena kita membagi angka yang di depannya dulu. Nah, jadi ditaruh di bawah angka yang dibagi. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian 4-nya kita turunkan. Set. Langsung 4 yang ini, bukan yang ini. 4 ini kita turunkan. Nah, kita cari lagi. 14 dibagi 2. Berapa kali 2 yang menghasilkan 14? Cari lagi. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali 7 sama dengan 14. Jadi dapat 2 dikali 7. 2 dikali 7 kita tulis 14. 2 dikali 7. 7-nya kita taruh di atas. 14 dikurang 14 berapa? 14 dikurang 14, 0. Jadi hasilnya adalah 54 dibagikan dengan 2 sama dengan hasilnya 27. Kemudian untuk pembagian nilai yang ratusan sama dengan seperti ini. Ini pembagian yang ratusan ya. 208 dibagikan dengan 8. Pertama kita lihat angka yang paling depan. Ini angka 2. 2 dikali berapa? Salah maksud Ibu, 8 dikali berapa yang menghasilkan 2? Coba kita lihat, 8 kali 1 sama dengan 8. Nah, karena dikali 1 saja sudah lebih dari 2, berarti kita ambil 2 angka, yaitu 20. Sekarang kita cari lagi yang mendekati hasilnya dengan 20 atau sama dengan 20. 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 dikali 3 sama dengan 24. Ini melebihi 20 dan ini kurang dari
20. Yang mana yang diambil? Yang kurang dari 20 atau lebih dari 20? Iya, betul sekali. Yang kurang dari 20 yaitu 16. Kita tulis di sini 16, jangan sampai lupa. Dikurang 16 tadi berapa? Yang kita taruh di sini hasilnya? 8 dikali berapa? Iya, 8 dikali 2. Jadi 2-nya ditaruh di sini. Kemudian kita kurangkan. 20 kurang 16. Yaitu 0 dikurang 6 sama dengan pinjam 1 di sini. 10 kurang 6 sama dengan 4. Dapat 4. Kita turunkan lagi angka 8. Cari lagi berapa kali 8 yang menghasilkan 48 atau mendekati. 8 dikali 4 sama dengan 32. 8 dikali 5 sama dengan 40. 8 dikali 6 sama dengan 48. Dapat hasilnya 48 ada berapa tadi? 8 dikali 6. Berarti 6-nya hasilnya ditaruh di sini. 48 kurang 48 sama dengan 0, habis. Nah, jadi 208 dibagi 8 sama dengan hasilnya 26. Begitu caranya. Insya Allah dapat dimengerti ya. Berikutnya adalah kerjasama. Bila kalian mengingat kata kerjasama, apa yang terpikir dalam benak kalian? Ya, tentu saja kegiatan berkelompok. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Pada permainan tertentu, jika tidak bekerja sama, permainan dapat membahayakan. Contoh kegiatan kerjasama dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dapat dilihat contohnya, bentuk kerjasama dilakukan pada permainan berkelompok, yaitu permainan sepak bola dan tarik tambang. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Untuk tugasnya, Ananda dapat menonton saja hari ini videonya. Dimohon untuk menonton dan dimengerti berulang-ulang, apalagi bagian pembagian ya. Sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.